Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso, seorang jenderal Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang juga sebagai Perdana Menteri Jepang, menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Posisi Jepang yang kian terdesak membutuhkan dukungan dari rakyat Indonesia. Janji yang dikenal sebagai Janji Koiso ini disampaikan dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Janji Koiso ini dikeluarkan karena Jepang mengetahui para tokoh pergerakan dan rakyat Indonesia sangat menginginkan kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai BPUPKI melakukan peresmian pembukaan persidangan yang pertama kali di Gedung Choa Sang-in pada tanggal 28 Mei 1945. Tujuan dari persidangan ini adalah untuk membahas pembentukan negara Indonesia, falsafah negara, dan merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 selama 4 hari. Terdapat 3 tokoh yang memaparkan rumusan dasar negaranya. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya yang berisi peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat pada hari pertama sidang, yakni pada tanggal 29 Mei. Kemudian, Supomo memaparkan gagasannya yang berisi persatuan atau nasionalisme, kekeluargaan, takluk kepada Tuhan, musyawarah, dan keadilan rakyat pada tanggal 31 Mei. Lalu pada 1 Juni, Soekarno menyampaikan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Tanggal 6 Agustus merupakan tanggal terjadi bom atom di Hiroshima. Kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Bom atom ini dijatuhkan Amerika Serikat dengan harapan dapat menyelesaikan perang dengan cepat, karena Jepang mengabaikan ultimatum yang diberikan. Bom atom ini menewaskan sekitar 14.000 orang dan memberikan efek radiasi yang bertahan sehingga tahun-tahun. Bom atom ini dikenal dengan nama Little Boy, seberat 9.000 ton yang dibawa pesawat pengebom B-29. Setelah terjadinya serangan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, 3 hari kemudian, yaitu tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom kedua di Nagasaki. Karena kehancuran di Hiroshima tetap tidak membuat militer Jepang menyerah, bom ini diberi nama Fat Man yang juga diangkut pesawat B-29. Sebenarnya target pengeboman adalah kota Kokura. Namun karena Kokura sedang tertutup awan, akhirnya pesawat tersebut berganti arah menuju Nagasaki. 12 Agustus 1945, Jepang melalui Jenderal Hisashi Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 menemui 3 tokoh pemimpin Indonesia di Dalat, Vietnam. Tokoh-tokoh tersebut adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Mujahidiningrat. Pemanggilan ini dilakukan untuk membicarakan mengenai janji kemerdekaan kepada Indonesia dikarenakan posisi Jepang yang kian terdesak. Terauchi menyampaikan berbagai kekalahan Jepang menjadi pertanda bahwa Jepang tak lama lagi akan takluk. Ia mengatakan Indonesia harus bersiap-siap untuk merdeka dan anggota PPKI harus mempersiapkannya. Setelah pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, Terauchi juga menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Jepang. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Kekosongan kekuasaan atau vacuum of power pun terjadi di Indonesia. Mendengar kabar tersebut, golongan muda segera mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat anggota PPKI, terlebih ia baru saja pulang dari Dalat. Tapi golongan muda menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri karena mereka menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. 16 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 adalah tanggal terjadinya peristiwa Reknas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda. Hal ini dilakukan untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta diamankan keluar kota untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Aksi ini awalnya dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, para pemuda merasa segan dikarenakan wibawa kedua tokoh tersebut. Akhirnya, disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Pembicaraan terkait proklamasi juga dilaksanakan di hari tersebut di kediaman Laksamana Maeda.
perumusan naskah teks proklamasi pun dibuat. 17 Agustus 1945. Perumusan naskah teks proklamasi berlangsung hingga tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Teks tersebut disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Awalnya, proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, namun dipindahkan ke kediaman Soekarno. Pembacaan proklamasi pun dilakukan pada jam 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan awal berdirinya Indonesia sebagai negara.